Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang deadlock. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Asfar dan saya dari kelas Tekom A. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan research yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Ada beberapa karakteristik deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu research, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan research tersebut. Kedua, hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu research, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses research lain. Yang ketiga, no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses research, sementara research tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Dan yang keempat, circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Adapun cara mengatasi deadlock, yaitu yang pertama, mendeteksi deadlock dengan menggunakan algoritma khusus. Yang kedua, mengatasi deadlock dengan menggunakan teknik pemulihan sistem. Yang ketiga, memodifikasi algoritma pengelolaan sumber daya untuk mencegah terjadinya deadlock. Dan yang keempat, menggunakan teknik alokasi sumber daya dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Di sini terdapat contoh kasus deadlock, yaitu ketika dua mobil atau lebih mobil berada di persimpangan jalan yang sempit dan saling menunggu satu sama lain untuk memberi jalan. Kondisi ini akan terus berlangsung sampai ada satu mobil yang mengalah dan memberi jalan. Seperti pada gambar di samping ini, di sini terjadi deadlock karena tidak ada mobil yang dapat berjalan. Maka solusi untuk mengatasi ini, ada satu mobil yang harus mengalah. Misal saya ambil contoh di sini, mobil ini harus mundur terlebih dahulu agar mobil yang berada di sini dapat berjalan. Selanjutnya mobil yang di sini dapat berjalan juga. Selanjutnya mobil yang di sini juga dapat berjalan, dan terakhir mobil di sini juga sudah dapat berjalan. Adapun cara pengabaian deadlock, yaitu yang pertama, model yang sangat sederhana dan sangat berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis research yang dibutuhkan. Yang kedua, algoritma deadlock avoidance secara dinamis menguji state dari research allocation untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. Yang ketiga, state dari research allocation ditentukan dengan jumlah research yang tersedia dan yang dialokasikan dan jumlah maksimal kebutuhan dari proses. Terakhir, kesimpulan dari materi deadlock yang saya paparkan, yaitu deadlock adalah tantangan penting dalam manajemen sumber daya sistem operasi. Dengan memahami penyebab dan strategi penanganan deadlock, sistem dapat dirancang untuk meminimalkan risiko terjadinya deadlock, sehingga meningkatkan efisiensi dan keandalan. Baik, itu saja materi tentang deadlock yang saya dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.